Guru disebut dengan muallim yang berusaha mentransfer pengetahuan untuk melahirkan peserta didik yang berwawasan. Disebut pula dengan mu'addib yang berupaya dan berusaha menanamkan karakter agar menjadi peserta didik yang berbudi luhur, berakhlakul karim. Disebut dengan murabbi yang menanamkan sifat religi untuk menciptakan peserta didik yang takwa pada ilahi. Jadi, maka akan tercapai sebuah ungkapan ihsan, Islam, iman di dalam hati dan jiwa anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said, mahasiswa PPG LP3 UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor NIM 211222097. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Oktober, akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek mengajar yang dilaksanakan di kelas 5 MI Darul Jihad dengan RPP yang bertema tentang ketentuan sedekah dan tata cara pelaksanaan sedekah. Maka dari itu, semoga Bapak, Ibu, serta seluruh aktivitas akademik UIN Bukit Tinggi berkenan dan menerima apa yang saya sajikan. Adapun biodata saya sebagaimana berikut ini. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan berkenan dan juga diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana arifin wa janna khalisatan lil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau kita semua dalam keadaan baik-baik, yuk kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, semoga ilmu kita barokah. Hidup kita mendapat kehidupan yang harmonis. Amin. Serta segala urusan kita lancar. Amin amin ya rabbal. Nah, untuk memimpin doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ananda Profesor. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Saya akan mengabsen kalian semua. Saya cek dulu daftar
hadirnya? Faisal Hadir. Ahmad Basari, Miftahul Khair, Hadir. Nuraini, Marjana, Nada, Ipa. Hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Artinya pakaiannya dirapikan. 4 dojoknya dirapikan. Alat-alat belajarnya dikeluarkan. Apakah Anda sudah siap untuk belajar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita siap untuk menerima materi. Supaya kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk hati kita isi dengan membaca kalimat tauhid. Iman kuat, imun menjadi sehat. Kalau iman sudah kuat, imun sehat, maka hidup akan bahagia. Nah sekarang semuanya yuk kita berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita ucapkan dulu la Silakan duduk semuanya ke tempat masing-masing. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang infak, juga pengertian sedekah dan dasar hukum sedekah. Selanjutnya, saya akan mencoba kemampuan awal kalian seperti yang biasa itu akan memberikan KBD nomor kerja dikerjakan. Soalnya ada 5, dikerjakan dengan baik dan nanti dikumpulkan. Inilah KBD-nya, dikerjakan dengan baik. Tugasnya atau soalnya dikerjakan. Saya kasih waktu selama 5 menit. Setelah 5 menit dikumpulkan di depan. Silakan kerjakan. Sekarang kumpulkan ke depan, silakan. Dikumpulkan semuanya ke depan. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Karena materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini tentang masalah sedekah, maka alangkah lebih baiknya saya terlebih dahulu akan mengutip
merampas manfaat dari sedekah. Mengapa kita semua harus bersedekah? Karena sedekah merupakan perintah Allah. Sedekah merupakan perintah Rasulullah. Sedekah adalah ajaran Islam. Karena sedekah perintah Allah, ajaran Islam dan perintah Nabi Muhammad, maka sebagai anak muslim harus gemar bersedekah. Berapa jumlahnya untuk bersedekah? Terserah seikhlas. Punya uang 500 dikasih teman. Punya 1 biji manisan dikasih teman. Apapun yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh yang lain disebut dengan sedekah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Akan dibaca. Siti Nuraini, silakan dibaca dengan keras. Setelah memahami lokasi dan materi dan tayangan video peserta didik mampu membuktikan keyakinan bahwa sedekah adalah perintah Allah dengan benar. Setelah memahami lokasi dan menggali isi materi dan tayangan video peserta didik mampu menunjukkan perilaku sedekah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah memahami lokasi dengan menggali isi materi dan tayangan video peserta didik mampu menguraikan ketentuan sedekah dengan benar. Selanjutnya dibaca oleh Ananda Nada. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang kali ini adalah pertama, literasi, kemudian critical thinking, kemudian diisi dengan diskusi kolaboratif, kemudian komunikatif, kemudian kreatif. Itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan di pertemuan kali ini. Simak baik-baik serta cermati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi tentang ketentuan sedekah dan juga tata cara sedekah. Ketentuan sedekah yaitu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat semuanya. Rukun sedekah meliputi yang pertama, orang yang memberi sedekah, orang yang berhak menerima sedekah nantinya. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan. Yang ketiga, ada hijab dan kubur. Yang kelima, diberi. Syarat sedekah, orang yang memiliki barang berhak memtasarrufannya, artinya bisa menggunakan barang yang dibelinya. Barang tersebut dapat dijual belikan, yang bisa dianggarkan. Tiga, bisa menerima hijab dan kabul. Macam-macam hukum sedekah. Yang pertama, sedekah wajib yaitu sedekah yang harus dibayar. Contoh zakat fitrah, zakat mal, fidyah, mahar dan kafarah. Yang kedua, sedekah haram yaitu sedekah yang dilarang. Contoh
memberikan barang yang haram, memberikan barang yang najis kepada orang lain. Yang ketiga, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contoh seperti pokok, amal ceria. Yang keempat, sedekah ubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak, contoh memberikan hadiah dan hibah. Bentuk-bentuk sedekah harta seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, kepada orang yang membutuhkan, seperti korban bencana, karena musibah, dan hal lainnya. Yang kedua, sedekah sikap seperti senyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan duri atau penghalang yang ada di jalan. Yang ketiga, sedekah lisan seperti berbicara dengan suara, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah seperti subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Yang keempat, yang kelima, sedekah tenaga seperti membantu membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun masjid, membangun mushola, membangun jalan umum untuk melestarikan umat dengan tenaga dan lain. Setelah tadi saya menayangkan video sebagai sumber pelajaran, maka mungkin dari video yang ditayangkan tadi ada pertanyaan. Apa hukumnya bersedekah tapi hasilnya apakah juga dapat pahala? Mungkin dari pertanyaan tadi ada yang menjawab, silakan jawab dengan keras. Sedekah menggunakan harta yang haram, maka sedekahnya tidak diterima, malahan mendapatkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima solat tanpa taharat dalam kurung suci, dan sedekah dari hasil menipu. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada orang yang memperoleh harta dengan cara haram lalu diinfakkan, kemudian diberkahi atau disedekahkan lalu diterima sedekahnya. Tidak juga ditinggalkan mati, melainkan hanya akan lebih mendekatkan dirinya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya kejelekan tidak bisa menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mana yang didahulukan bersedekah atau bersedekah? Yang mau menjawab, silakan. Setelah kalian tadi memberikan pertanyaan serta lengkap menjawabnya, maka kita akan memasuki sesi yaitu diskusi kolaboratif, diskusi kelompok. Nah sekarang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Silakan kerjakan tugasnya. Saya kasih waktu selama 10 menit untuk belajar tulis slide.
Kembali ke tempat masing-masing. Silakan nomor 2 maju ke depan. Nomor 2 maju ke depan. Silakan kelompok 3. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi, dari hasil pertanyaan, atau critical thinking yang telah disampaikan tadi. Jadi saya akan menyimpulkan secara keseluruhan tentang mata pelajaran yang diajarkan pada pertemuan ini, mulai dari pertanyaan, kemudian sampai pada hasil diskusi, kemudian akan saya simpulkan. Nah, apa saja pertanyaan? Pertanyaannya yang pertama adalah bersedekah dengan uang haram. Bagaimana hukumnya bersedekah dengan uang haram? Bersedekah dengan uang haram itu hukumnya tidak boleh, bahkan sia-sia, bahkan berdosa, karena bersedekah harus menggunakan harta yang halal milik sendiri, bukan hasil mencuri, merampok dan lain sebagainya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau seseorang mau sedekah tapi yang dihutang? Ada seorang yang masuk di hutang tapi mau bersedekah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah bayar hutang. Yang didahulukan bayar hutang karena hutang itu wajib. Baru setelah hutangnya lunas kemudian sedekah. Karena hukum sedekah itu sunnah, tidak ada paksaan. Jadi dahulukan hutang baru sedekah. Bersamaan tidak masalah. Itu kesimpulannya. Anak-anakku sekalian, dari tadi kita telah menyimak video pembelajaran yang telah Ustaz sajikan. Menurut anak-anakku, video yang ditampilkan bagus atau tidak? Bagus. Benar bagus? Benar bagus. Barangkali ada kekurangan, silakan sebutkan kekurangannya. Apa menurut Anda? Apanya yang kurang lengkap? Videonya. Nah, dari itu untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan kita memberikan video yang lebih menarik agar supaya anak-anak sekalian paham mengerti terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Kita masuk pada post test. Kalau tadi itu adalah pretest, sebelum Anda belajar sudah selesai tes. Sekarang setelah Anda belajar maka akan diuji lagi yang disebut dengan post test. Nah, inilah LKPI dari post test yang saya maksud akan saya bagikan untuk semua.
Nah, sekarang untuk mengajarkan postes untuk semua siswa dan siswi ini, saya kasih waktu sebanyak 5 menit. Silahkan dikerjakan dengan baik. Setelah 5 menit selesai atau tidak harus dikumpulkan upah. Silakan kerjakan. Sekarang sudah selesai anak-anak sekalian? Sudah. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke silakan kumpulkan ke depan dengan rapi. Akan saya nilai kembali hasil dari tesnya. Silakan. Nah, sekarang kita masuk pada terakhir. Namun sebelum diakhiri perjumpaan kali ini, guru yang pertama akan menyampaikan tentang pelajaran yang akan datang. Apa saja pelajaran yang akan datang? Yaitu tentang hitan. Maksud saya tentang kurban dan lain sebagainya. Itulah materi yang akan nanti Pak Ustadz sampaikan kembali kepada anak-anak itu sekalian. Saya tanya kembali, untuk pertemuan yang akan datang tentang apa? Untuk pertemuan yang akan datang apa pelajarannya? Apa yang dipelajari? Untuk pertemuan yang akan datang apa yang akan dipelajari? Kurban itu juga basisnya sedekah, sama dengan sedekah. Untuk siapa kurban? Untuk siapa saja. Untuk kita sendiri, orang tua. Kalau kambing untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 7. Kurban. Dan ini untuk lebih biasa kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Sekarang kita masuk pada terakhir. Dan untuk kita akhiri perjumpaan kali ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Yuk kita semuanya berdiri. Silakan berdiri. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang duduk kembali ke tempat masing-masing. Menanggapi akhirnya dari saya perjumpaan kali ini, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya Allahumma fa'na bima lamdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.